Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya untuk belajar seni. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersemangat ya, selalu bertakwa kepada Allah dan selalu berbakti kepada orang tua. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar senantiasa Allah berikan kemudahan untuk kita semua dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh guru-guru kalian semua. Ya, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita buka bukunya bab 6 dengan materi unsur pendukung tari kreasi. Anak-anakku yang soleh dan solihah, Indonesia merupakan negara berkepulauan yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki adalah tarian tradisional beserta musik iringannya. Yang sampai saat ini mungkin masih kita lestarikan bersama, ya. Dalam iringan tari tradisional terdapat berbagai macam jenis alat musik yang mendukung keharmonisan tari tradisional tersebut. Nah, kira-kira jenisnya apa saja nih? Dan bagaimana pula fungsi dari musik iringan tari tradisional? Musik iringan, apa sih artinya musik iringan? Minggu lalu kita sudah mempelajari arti dari musik iringan itu apa ya? Iringan tarian, iringan pada tarian itu ada apa saja ya? Pentatonis dan diatonis. Kalau pentatonis, iringan tarian yang bersumber pada alat-alat yang tradisional. Kalau diatonis, iringan tarian yang bersumber pada alat-alat modern. Nah, musik iringan sendiri itu apa artinya? Musik iringan merupakan musik yang dipakai untuk mengiringi sebuah tarian. Coba anak-anakku yang soleh dan solihah, bayangkan tanpa adanya musik pengiring pada tarian. Maka tarian akan membosankan dong. Masa gerak-gerakan tangan aja? Iya. Jadi musik iringan itu harus ada, perlu ada di dalam tarian tradisional. Tarian tradisional, tarian modern itu harus ada musik iringannya agar tidak terjadi hal yang membosankan. Musik iringan pada tarian terbagi menjadi dua. Tadi apa saja yang pertama? Betul, pentatonis. Satu lagi apa? Iya, diatonis ya. Jadi ada pentatonis dan juga diatonis. Cara penggunaan alat musik di setiap daerah tentu berbeda-beda. Karena perbedaan tersebut ya mempengaruhi gerak atau respon seorang penari dalam menampilkan tariannya. Secara umum, jenis musik iringan dalam tarian tradisional dibagi menjadi dua, yaitu iringan internal dan juga iringan eksternal. Betul sekali ya. Kalau iringan internal merupakan iringan tarian yang dihasilkan dari diri penari. Maksudnya dari diri penari itu apa? Jadi seperti suara tepukan seorang penari ya, atau pada bahu, itu yang terdapat pada tarian saman yang berasal dari Aceh ya, atau suara-suara gelang-gelang logam dari tariannya ya, atau dari suara piring-piring yang digunakan dalam tarian tersebut gitu. Itu merupakan tarian internal. Kemudian ada jenis iringan internal, juga ada jenis iringan eksternal. Apa itu jenis iringan eksternal? Jenis iringan eksternal merupakan iringan dari yang dihasilkan dari luar tubuh si penari, ya, atau atau dari penari atau dari orang lain, baik melalui rangkaian kata-kata, nyanyian, ya,
pantun atau musik yang lebih beragam. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa musik ya, beberapa musik pengiring yang digunakan untuk mengiringi tari-tari tradisional ya, berdasarkan sumber melodi, ritmenya juga dramatiknya. Misalnya kalau dari dalam tradisional, diantaranya adalah musik gambang kromong. Ada yang tahu gambang kromong dari daerah mana? Betul banget, dari Jakarta. Iya, gambang kromong ya dari suku Betawi. Dengan alat musiknya itu terdiri dari alat musik gong ya, yang besar tuh, gong yang besar ya, kemudian ada gamelannya ya, dan alat-alat musik pengiring gambang kromong yang lainnya. Kemudian dalam iringan tari juga memiliki fungsi musik iringan tarian ya, fungsi musik iringan tari peran yang penting sekali ya. Peran yang penting sekali karena secara umum fungsi musik iringan pada tari bisa didefinisikan sebagai penghibur dan pelengkap sebuah tarian. Jadi iringan musik dapat menjadi pendukung adanya kesan hidup pada tarian. Oke, kemudian dalam iringan tari ada lagi properti tari. Properti tari itu apa? Properti tari adalah alat properti yang digunakan pada tarian, alat-alat yang digunakan pada tarian. Misalnya, ada apa saja? Kita lihat di sini. Yang pertama gambar apa nih? Selendang ya. Lalu ada gambar? Betul, gambar piring ya. Kemudian gambar topeng ya. Lalu ada gambar kipas. Kemudian gambar payung, dan yang terakhir gambar tombak. Ya, ini termasuk ke dalam properti tari. Oke. Nah, kemudian ada setelah properti tari ada tata busana pada tarian. Tata busana tari merupakan seni menata segala pakaian yang dikenakan oleh penari untuk mempertunjukkan karya tari. Fungsinya apa tata busana dalam tarian? 1. Memperjelas tema tari. 2. Apalagi tuh? Ia membantu menghidupkan karakter dan peran tari. Kemudian membantu ekspresi penari dalam melakukan gerak tari. Lalu membantu ekspresi penari dalam melakukan gerak tari. Nah, tata busana ini juga harus sesuai ya, harus sesuai dengan tarian yang digunakan. Jadi tata busana ini memperjelas karakter si penari. Apakah dia menarikan sebuah tarian pahlawan gitu. Jadi busananya juga harus busana yang gagah gitu ya. Seperti tarian-tarian Gatot Kaca gitu, tarian Surakarta pahlawan Surakarta ya, temanya harus kepahlawanan yang bersifat berani, gagah gitu ya tariannya, karena menghidupkan karakter pada tariannya. Oke, kemudian setelah tata busana tentu ada tata riasnya ya. Tata rias secara umum dapat diartikan sebagai seni mengubah penampilan wajah menjadi lebih sempurna ya. Selama ini kalian melihat tarian-tarian tradisional, apa yang kalian lihat, yang kalian definisikan? Biasanya si penari itu wajahnya ya, tata riasnya itu selalu dihiasi dengan kesempurnaan gitu, dengan hiasan wajahnya, apakah dari alisnya atau dari pencahayaan wajahnya, bedaknya gitu ya, karena fungsi tata rias ini menyempurnakan penampilan wajah penari.
Ya, kemudian membantu menghidupkan watak atau karakter penari, ya, memberi efek gerak ekspresi wajah seorang penari, dan memberi nilai tambah keindahan karya tari. Oke. Tata rias dan busana bisa kalian lihat di sini. Ya, cantik-cantik sekali ini pakaiannya anggun ya, dalam tarian-tarian yang begitu menjadi ciri khas pada daerahnya masing-masing, tata rias dan busananya. Oke, alis-alisnya, shadownya. Kemudian ada tempat pentas. Tempat pentas di sini ada sendra tari Bali, sendra tari Prambanan, sendra tari Pantai Kuta, ya, semua tempat pentas ini ada di Bali. Ya. Lalu ada tata lampu dan musik suara. Jadi harus tata lampu juga harus tata lampu harus menghidupkan pentasnya, menghidupkan tariannya juga gitu. Jadi kalau misalnya pencahayaannya itu bagus, maka tarian juga lebih hidup dan penonton juga menyaksikan dengan tidak membosankan ya, dengan sangat menarik menyaksikan pertunjukan tarian. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anakku yang sholih dan sholihah? Alhamdulillah, berarti kalian semua mengerti dong? Oke, kalau gitu Sam akan berikan tugas kembali seperti biasa, langsung kalian kerjakan. Masih ada sisa waktu 1 jam pelajaran lagi. Kalian kerjakan tugas yang akan Sam kirim di Microsoft Teams. Ya, Sam akan buat assignment-nya. Tugasnya itu seperti biasa, mencari link tari dan mendeskripsikan tarian properti yang digunakan apa, ya. Kemudian tata riasnya juga apa saja yang digunakan. Kemudian tema tariannya menceritakan apa saja, ya. Dan yang terakhir sebutkan dari daerah mana tarian yang kalian upload itu. Oke. Kita akhiri sampai di sini. Ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi